takkan bisa kau raih tanpa rasa lelah. Bangkitkan semangat, berjuang kawanmu hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, Perkenalkan, nama saya Oke Irawan. dan saya Devita Ramasa Fitri Di sini kami akan memperkenalkan tentang Saka Bayangkara Polsek Polsek Majenang. Majenang. Mau tahu kelanjutannya? Mari kita simak video berikut ini. Halo, namaku Fernanda Diani. Aku akan menerangkan sejarah singkat tentang Saka Bayangkara. Jadi, apa sih Saka Bayangkara itu? Saka Bayangkara itu sebuah wadah pendidikan guna menyalurkan bakat dan minat seorang pramuka penegak dalam bidang kebayangkaraan. Saka Bayangkara didirikan pada tahun 1966 dengan nama Pramuka Kamtibmas. Pada waktu itu, terdapat 9 krida, yaitu krida Lantas, krida PMK, krida SAR, Siskamling, TPTKP, Pengawal, Pelacak, Komplek, dan Pengamat. Pada tahun 1980, dikeluarkan surat keputusan atas kerjasama Polri dan Kuarnas yang berisikan pergantian nama dari Pramuka Kamtibmas menjadi Satuan Karya Bayangkara. Pada tahun 1990, dikeluarkan SK dari Kuarnas yang berisikan penyingkatan jumlah krida menjadi 7 krida, yaitu ada krida Lantas, PMK, SAR, TPTKP, Siskamling, Pengawal, dan Pelacak. Pada tahun 1991, jumlah krida kembali dipersingkat menjadi 5 krida, yaitu krida Lantas, krida PMK, SAR, TPTKP, dan Siskamling. Pada tanggal 4 Oktober 2006, jumlah krida kembali dipersingkat menjadi 4 krida, yaitu krida Lantas, PPB, Tipmas, dan TPTKP. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Siti Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam krida. Saka Bayangkara Polsek Majenang punya 4 krida. Yang pertama yaitu krida Kamtibmas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Krida Kamtibmas yaitu suatu cara untuk mengendalikan keamanan di lingkungan masyarakat. Tujuan dari krida ini yaitu untuk menjaga keamanan masyarakat dan negara dari berbagai ancaman atau gangguan. Krida Kamtibmas memiliki 4 SKK. Yang pertama yaitu SKK Pengamanan Lingkungan dan Permukiman yang terdiri dari mengetahui arti dari suku, ras, dan agama, mengetahui persyaratan WNI yang ada di Indonesia, dan mengetahui kewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia, serta mengetahui pengurusan SIM, KTP, STNK, dan BPKB, serta kegunaannya. Yang kedua yaitu SKK Pengamanan Lingkungan Kerja, terdiri dari mengetahui situasi terus-menerus dalam lingkungan kerja, dapat mengenali lingkungan kerjanya, loyal terhadap teman, anggota, dan pimpinan, serta tugasnya. Kreatif menciptakan sumber perekonomian di luar pendidikan. Yang ketiga yaitu SKK Pengamanan Lingkungan Sekolah, yang terdiri dari tidak membawa narkoba ke dalam lingkungan sekolah, mengetahui rambu-rambu lalu lintas, mengetahui akibat dari ketenakan remaja, menyampaikan kepada teman agar tidak terjadi permasalahan antara siswa dan pendidik. Yang keempat yaitu SKK Pengetahuan Hukum, terdiri dari mengetahui faktor timbulnya kejahatan pelanggaran, mengetahui urutan-urutan tingkat kekuatan hukum, mengetahui aparat yang menegakkan hukum, mengetahui pasal-pasal hukum tertentu yang biasa terjadi di daerah, dan yang terakhir yaitu mengetahui sanksi-sanksi bagi yang melanggar hukum. Saka Bayangkara juga ikut berperan dalam Kamtibmas, seperti mencegah situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang kedua yaitu memberi informasi kerawanan yang mengancam masyarakat. Yang terakhir yaitu ikut membina generasi muda untuk berpartisipasi dalam menciptakan Kamtibmas. Yang kedua adalah krida Lantas. Di sini saya akan menjelaskan tentang krida Lantas. Krida Lantas adalah penyelenggaraan tugas pokok Polri di bidang lalu lintas dan merupakan penjabaran pengakuan teknis profesional khas kepolisian.
yang meliputi penegakan hukum lantas, pendidikan masyarakat tentang lantas, keteknisan lantas, dan registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan. Krida lalu lintas ini terdiri dari 3 SKK. Yang pertama, SKK tentang pengetahuan perundang-undangan atau peraturan lalu lintas. Yang kedua, SKK tentang pengaturan lalu lintas. Dan yang ketiga, SKK tentang penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam krida lantas ini terdiri dari 12 gerakan lantas, yang terdiri dari stop semua jurusan, stop arah tertentu, stop arah depan, stop arah depan belakang, menjalankan arah depan, menjalankan arah belakang, menjalankan arah depan belakang, mempercepat arah depan, mempercepat arah belakang, memperlambat arah depan, dan memperlambat arah belakang. Untuk 12 gerakan lantas ini dilakukan dengan bunyi peluit. Untuk stop, bunyi peluit adalah 1 kali panjang, untuk menjalankan adalah 2 kali pendek, dan untuk mempercepat, memperlambat adalah 3 kali pendek. Mungkin itu penjelasan dari Perkenalkan, nama saya Hasan Fadila. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang krida yang ketiga, krida PPB, pencegahan dan penanggulangan bencana. Adalah tindakan yang pertama kali dilakukan guna membantu dalam mengevakuasi korban bencana alam atau kebakaran. Pertama, SKK pencegahan kebakaran. Kedua, SKK pemadam kebakaran. Ketiga, SKK rehabilitasi korban kebakaran. Keempat, SKK pengenalan kerawanan kebakaran. Kelima, SKK pencurian. Keenam, SKK penyelamatan. Ketujuh, SKK pengenalan satwa. Pada krida PPB terdapat 4 subkrida. Pertama, subkrida Paskud, pasukan berkuda. Kedua, subkrida Paskan, pasukan anjing pelacak. Ketiga, subkrida Damkar, pemadam kebakaran. Keempat, subkrida SAR, Search and Rescue. Tentang krida yang keempat, yaitu krida TPTKP atau tindakan pertama tempat kejadian perkara. TPTKP adalah tindakan segera setelah terjadinya tindakan pidana untuk menolong masyarakat guna mengamankan dan menutup tempat kejadian. Ada pula tujuan dari TPTKP. Yang pertama adalah menjaga agar TKP tetap utuh. Yang kedua, melindungi barang bukti agar tidak rusak atau hilang, tidak bertambah atau berkurang, serta tidak bergeser posisinya. Ada pula prosedur tindakan pertama di TKP yang dilakukan: tindakan terhadap pelaku, tindakan terhadap barang bukti, tindakan terhadap saksi. Di krida ini juga terdapat 4 SKK. Yang pertama, SKK pengenalan sidik jari, SKK pengenalan tulisan tanda tangan, SKK pengenalan tempat perkara, SKK pengenalan bahayanya narkoba. Demikian penjelasan dari kami tentang 4 krida yang terkandung dalam Satuan Karya Bayangkara. Nah, sekarang adik-adik udah pada tahu kan? Apa itu Saka Bayangkara dan apa saja yang terkandung di dalamnya? Mari bergabung bersama kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.